Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal Warahmatullahi wabarakatuh. hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan usia, masih diberikan kesehatan dan juga limpahan rizki dan juga utamanya adalah limpahan nikmat iman Islam pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswah, yang telah menjadi contoh bagi kita seluruhnya agar selamat dunia dan selamat akhirat. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita berada kembali di kajian tafsir Fakultas Hukum tiap Rabu pagi. Alhamdulillah sekarang berkaitan temanya kedudukan zuhud berdasarkan Al-Quran. Tafsir surat Al-Hadid ayat 20. Ya, dan pembacaranya narasumber kita yang terhormat Al-Mukarram Dr. Aib Saifuddin, Dr. Andas MAG sudah hadir di tengah-tengah kita. Wilujeng Subding, Pak Ustaz. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Atau nuhun Pak Aib ya ya nak ke berkenannya untuk mengisi di kajian tafsir kembali Fakultas Hukum ini. Hatur nuhun pisan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai kajian tafsir ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Audinda. Mangga Teh. Baik, Pak. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu warina wa tafakurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama salia goisi jabal huffaro nabatuhu summa jufataro humus muswaron muswaron summa yaudu hutom wa fil akhirati azabun syaidu wa magfiratum minallahi waridwan wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering, dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Terima kasih, Bapak. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Terima kasih Teh Awa atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita seluruhnya yang mendengarkan dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tidak memperpanjang waktu, langsung saja kepada narasumber kita Al-Mukarram Pak Dr. Aib Saifuddin. Nah, nggak dihaturanan Pak. Enggak.
Saya buka dulu, share dulu ya Pak. Sudah tampak Bapak dan Ibu? Parantos, Pak. Orang Tapi dia genggen, pilih dekat tinggal. Nah, suantena, kumaha Bapak dan Ibu? Suaranya bisa didengar jelas? Jelas. Saya Pak, saya. saya Jelas. Mencrang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar. Wasirril asrar wa tiryaqil aghyar. Mamiftahi babil yasar. Muhammadil mukhtar. Wa alihil afhar. Wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama ghaythin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur al ayat wal alam birahmati. Puji dan syukur mari kita sama-sama menyatakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati hadirin dan hadirat, wabil khusus untuk Pak Dekan hadir, Prof. Nandang, Prof. Ratna, dan yang lain-lainnya termasuk pembawa acara. Alhamdulillah, waskurillah. Di pagi hari ini kita bisa bertemu bermuajahah dalam satu haflah mubarakah insyaallah. Pengajian walaupun 1 jam nilainya insyaallah di sisi Allah ini adalah bermakna dan bagi kita adalah sebagai wahana untuk kita bersilaturahim, bersilaturahmi. Hari ini saya berbahagia bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dan tidak biasanya tidak sering ya, pertemuan ini, tapi mudah-mudahan menjadi wasilah silaturahim dengan diberikannya kepercayaan saya untuk memberikan materi tentang ini. Tema tentang kedudukan zuhud dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, jadi istilah zuhud ini sebenarnya sering kita dengar. Zuhud ini merupakan salah satu konsep akhlak dan tasawuf dalam Islam yang berkaitan dengan sikap hati. Jadi dia adalah sikap hati terhadap dunia. Jadi kalau kita bicara masalah zuhud, berarti kita bicara masalah sikap hati. Nah, Quran ayat 20 ini menjadi salah satu dasar Al-Quran yang paling jelas untuk menggambarkan hakikat dunia dan dorongan untuk tidak terpedaya oleh dunia. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, ada juga ya berkaitan dengan bagaimana sikap hati kita terhadap duniawiyah. Maka di surat Al-Hadid ayat 20 ini adalah menjadi sentral. Untuk apa? Untuk meyakinkan kita bahwa hakikat dunia ini merupakan satu ya suasana di mana kita berada sejak lahir sampai nanti meninggal, dan itu disebut dengan alam fana ya. Jadi ayat ini sering juga dijadikan landasan dalam pembahasan zuhud di kalangan para sufi ya biasanya itu. Kenapa? Karena dia menegaskan kefanaan dunia dan keutamaan akhirat. Jadi sementara fana itu hanya selewat saja,
Bapak dan Ibu, kalau kita lihat kata dunia, itu dari asal kata dana, yudani, dunyan, di tasgir. Tasgir itu kalau Pak ada menyebutkan, dunia itu sudah kecil, sudah pendek, sudah sempit, maka kalau dunia itu berarti lebih kecil lagi. Bahkan orang menyebutkan dunia itu adalah eh, satu persinggahan dari sekian persinggahan kehidupan kita, sejak kita berada di alam ruh, kemudian di alam rahim, masuk ke alam dunia, ke alam kubur, barzah, nanti masuk ke alam akhirat setelah kiamat besar. Maka ada yang hanya seminggu, sehari di dunia, ada yang sampai seperti kita puluhan tahun. Hadirin rahimakumullah, sungguh luar biasa. Kita patut bersyukur pada Allah. Di usia saya seperti yang sudah kita jalani, ya usia kita sebenarnya itu yang panjang itu yang sudah kita lalui. Yang akan datang ini belum tentu besok atau lusa. Bahkan 50 tahun, 100 tahun ke depan kita belum tahu apakah nama kita masih disebut, apakah kita juga masih dikenang oleh teman-teman yang ada di sini, ya. Jangankan 50 tahun, ya. Mungkin 20-30 tahun juga setelah tiada kita di alam dunia ini, kita tinggal nama, kalau nama kita punya kebaikan untuk orang lain. Jadi inilah nanti makna kehidupan di dunia yang disebutkan dalam ayat tadi. Ini i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanya la'ib walahun, mainan. Dan kalau kita sebut uh, mainan itu ya seperti anak-anak lah gitu ya. Gimana? Kita kadang-kadang kalau sudah bermain itu lupa diri. Saya ingat gitu, kalau bapak dan ibu waktu kecil itu main sampai sore, ini bisa. Ibunya pasti nyari itu. Ada putra menuju amung. Yoslah siang ini. Pas kita sudah sore, dipilari. Cep, Ujang, di mana? Dicari-cari itu, sedang main, lupa diri. Nah, kita juga sama kelihatan. Ketika masuk ke alam dunia ini, permainan kita sangat luar biasa banyak. Entah permainan untuk kehidupan memperjuangkan hidup keluarga, ada kesenangan lain. Padahal kita sudah dekat waktunya ke maghrib, masuk ke lubang lahat. Kita belum tahu nih. Seusia saya, di usia 60 itu udah rata-rata ya. Landang, bapik, semua. Itu dicalukan, digeruan. Neng, jam, ayo, wih, pulang. Itu menggambarkan bahwa kita ada masa di mana masa laid, masa permainan, dan sendaguro juga menjadi perhiasan, dan berbangga-bangga dengan harta, dan berbangga-bangga juga dengan anak. Dan ini sudah jadi, kalau kita sebut itu tradisi di antara manusia yang hadir di sini. Kalau memang kita tidak punya standar hidup, berbahagialah orang yang hidup di dunia berstandar dengan agama. Kenapa? Karena ujungnya kita terkendali. Ya. Perumpamaan ini, kama saliguetin ajabal kufar nabatu tsumma yahiju fatarun sparroh. Perumpamaan yang tadi dunia ini adalah sebagaimana juga hujan yang tanaman-tanaman itu mengagumkan. Hujan turun besar mengagumkan para petani. Itu. Nabatu tsumma yahij. Maka tanaman itu pun dia menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya pun menguning. Tsumma yahiju fatarun sparroh. Tsumma yakunu hutama. Kemudian tanaman itu pun hancur. Jadi kehidupan kita itu tadi lahir, anak-anak besar, kemudian kita sudah dewasa, meninggal. Pohon-pohonan menakjubkan bagi orang kafir, menakjubkan juga kalau kita orang uh, menanam pohon apapun dan berbuah, kemudian dia menguning dan hancur. Selesai,
masa kehidupan di dunia. Kemudian wafil akhirati adzabun syadid, maka di akhirat ada dua kemungkinan. Satu, mendapatkan azab dari Allah, naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, wa maghfiratum, dan mendapatkan ampunan dari Allah dan juga mendapatkan keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ayat ini diakhiri dengan pernyataan tentang dunia, di awal juga tentang dunia. Di awal an-namal hayatud dunya. Di akhir wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ini lebih menekankan lagi, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ini luar biasa. Kesenangan yang palsu, kesenangan yang ya kalau kita tuh menipu. Nah, ini luar biasa. Statement ayat ini memberikan gambaran kepada kita, Bapak dan Ibu. Kita coba bagaimana makna global dari ayat ini. Ayat ini menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara. Jadi mau tidak mau kita harus yakini betul, ya. Dan dia adalah penuh dengan permainan, kesenangan, ya. Dan di sini kesenangannya juga kesenangan sesaat, ya. Kalau kita mau makan juga nih Pak, ada katanya kesenangan dunia itu hanya sacuruk, kalau dihitung mungkin 5 sampai 10 senti, ya. Ya. Kalau di mulut kita makan, umpamanya durian, wah enak, setelah sampai ke perut nggak nyaman lagi, apalagi kalau ada penyakit, ya. Maaf ya, di bawah juga sama kan, hanya segini. Jadi itu disebut dengan kesenangan sesaat. Ada sesuatu perhiasan, maksudnya itu adalah kesenangan dengan berbagai bentuk, ya, apakah itu dengan perhiasan-perhiasan yang berkaitan dengan emas, atau perhiasan dengan rumah, kendaraan, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kesenangan duniawi, ya. Ada juga kebanggaan-kebanggaan dengan berbagai predikat, perlombaan-perlombaan. Dan sini adalah bagaimana untuk memacu menjadi orang yang ya tentu di sini punya jabatan, berperan di masyarakat, dan harta serta anak. Ini kadang-kadang anak yang sering dibanggakan. Aduh, pun anak kuliahnya di ANU, di Fakultas ANU, di Unisbar, ada kebanggaan. Inilah kebiasaan manusia pada umumnya dalam kehidupan dunia, membanggakan ini. Nah, kehidupan dunia seperti tanaman yang tumbuh subur lalu mengering dan hancur ini adalah seperti halnya dunia tadi yang sesaat. Dan sebaliknya, akhirat ini menawarkan dua kemungkinan, azab atau ampunan dan keridhaan Allah. Jadi ayat ini sudah lengkap, ada dunia, ada akhirat. Nah, maka pesan utamanya dari ayat ini, janganlah kita tertipu oleh dunia, dan karena itulah utamakan akhirat. Bagaimana sikap mental ini kita bangun, mengutamakan akhirat. Bapak dan Ibu, ini makna globalnya. Ini saya telusuri, kalau dilihat dari sisi kebahasaan ini, mungkin Pak Ada lebih sering, ya, menggali dari aspek lain. Nah, makna i'lamu di awal ayat ternyata ini bentuk perintah amar, ya, yang bermakna ketahuilah dengan yakin. Jadi bukan sekadar informasi, bukan i'lamu itu i'lam kan, pengumuman, ketahuilah, bukan. Tapi lebih dari itu, sadarilah dengan sungguh-sungguh, atau pahamilah dengan kesadaran hati dan akal. Jadi ada sebuah kondisi di mana ayat ini diawali dengan sebuah i'lam, ya, pemberitahuan. Pahamilah dengan kesadaran hati dan akal. Jadi ini bukan sekedar informasi, tapi perintah untuk mencapai pengetahuan yang mendalam, atau istilah lain kita mengenal ma'rifat. Jadi bagaimana kita harus mengenal dunia dan mengenal akhirat. Inilah yang disebut dengan ma'rifat, gitu ya. Nah, ini menggambarkan isyarat pentingnya ilmu, ya, sebelum amal. Bapak dan Ibu, kita sholat pernah belajar ilmu. Ngaji juga, ya. Au tadi, ya. Itu sudah lama ngaji, ya. Jadi terus ditingkatkan supaya panjang pendeknya, makhrajul huruf, tajwidnya meningkat. Masih ada waktu. Kenapa? Ini ada ilmu. Ilmu nanti beramal. Jadi ulama usul menegaskan bahwa setiap perintah dimulai dengan ilmu, menunjukkan bahwa ilmu adalah pintu amal.
Kenapa? Ada amal yang tidak pakai ilmu, tidak akan diterima, itu ditolak. Sholat, Bapak Ibu, umpamanya tidak dengan ilmunya, ya akan ditolak karena tidak sampai kepada makna yang sebenarnya. Jadi kata iklam di sini kita diminta agar apa? Sebelum beramal, manusia harus mengetahui apa hakikat dunia ini. Supaya menyambung, kita kerjakan sama di Unisba. Kerjaan kita ini harus ada dalam orientasi yang ukhrawi, sehingga akan menjadi nilai ibadah. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan kerjaan kita bernilai ibadah? Dari niat dulu, yang tulus, yang ikhlas, dan nanti amalan juga akan menggambarkan amal kita yang ikhlas, yang baik, yang tulus. Ya. Nah, kemudian ayat ini juga memberi pesan agar amal tidak salah orientasi, gitu. Dan ayat ini juga memberikan pesan kepada kita agar hati tidak melekat kepada duniawi atau tidak segala dunia itu. Kalau istilah Anuska itu jangan sampai jadi cewek matre atau cowok matre lah gitu ya. Serba dunia, serba materi, di dalamnya nggak ada apa-apa lah gitu. Jadi ini mengingatkan kita agar substansi amalan kita betul-betul dia adalah amalan yang eh, hakikatnya tidak hanya untuk duniawi tapi untuk ukhra gitu. Nah, jadi kalimat tadi iklam itu adalah perintah yang serius untuk memahami hakikat dunia, ya. Penegasannya bahwa pengetahuan ini wajib untuk keselamatan jiwa. Jadi artinya kalau kita lengah, tidak tahu hanya untuk tujuan-tujuan duniawi semata, ini keselamatan jiwa kita ya akan terancam karena kita sudah lupa diri, ya. Ada peringatan agar manusia tidak tertipu oleh permainan dunia, ya. Begitu sukses dan tidak sukses pasti ada sabar dan eh, syukur ada di situ bagi kita, ya. Isyarat bahwa ilmu adalah pintu menuju amal dan zuhud. Nanti kita akan masuk istilah zuhud, ya, penggugah kesadaran spiritual akan kefanaan hidup. Jadi ini adalah isyarat-isyarat tentang kalimat ilmu itu. Nah, ada yang unik juga Bapak dan Ibu, mungkin Pak Ada sering ngaji di pesantren, ya. Kenapa itu ayat itu di awal dengan an-nama, dihimpit dengan dua, ya, kalimat, di akhir juga tentang dunia, gitu ya. Di awal an-namal hayatud dunya la'ibun walahun. Yang di akhir wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nah, jadi yang di awal ini ada inna, an-nama sama ini dalam bahasa pesantren yang sering disebut dengan takin, sesungguhnya. Jadi tidak lagi bahasa biasa, tapi dengan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi kalau sampai sini, kita ini sampai mana, ya? Apa kinerja kita, kehidupan kita di keluarga, di masyarakat, di kantor, masukkah ke sini atau di luar ini? Nah, dan di akhir lagi nanti ditutup dengan dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Itu lebih keras lagi, kesenangan yang menipu. Maka ini memberikan isyarat dari beberapa tafsir. Tema utama ayat ini adalah peringatan keras tentang penipuan dunia, sehingga Allah mengapit seluruh isi ayat dengan dua kalimat tentang kefanaan dunia, agar manusia tidak luput memperhatikan pesan ini. Jadi ini menekankan tentang pentingnya kita tidak lupa bahwa kehidupan ini hanya sebentar. Dunia ini hanya persinggahan. Ketika kita mampu, kita berada, maka kita manfaatkanlah untuk kehidupan akhirat dan orientasi kehidupan akhirat. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita pahami tentang kata ilmu dan kata yang kita pahami tentang dihimpitnya dua suasana ini dengan menjelaskan tentang dunia. Nah, ada juga pesan pendidikan, tarbiyah, ya, tentang posisi tadi itu. Nah, di sini disebutkan bahwa mengapit ayat dengan dua peringatan tentang dunia memberikan pola tanbih. Nah, ini adalah peringatan awal difokuskan pada perhatian.
Ya, ilamu annama, itu ingatlah sesungguhnya dunia itu namanya tandi, diingatkan, ilamu, ilamu. Nah, makanya ketika kita aja ada peringatan 17 Agustus, peringatan hari-hari besar itu kita disuruh untuk berintrospeksi, ya, atau mencari makna di balik apa yang terjadi disebut dengan peringatan. Disebut dengan tanbih. Banyak mungkin kalau kita juga milad kita, ya, lahir kita, masa di mana kita juga awal pernikahan sering diingat itu untuk apa? Untuk mengungkap semangat. Tapi ujungnya jangan lupa bahwa diberi umur, diberi anak, diberi harta, semua ini harus menjadi tuju harus menjadi syariat wasilah akan tercapainya kehidupan akhirat kelak. Nah gitu ya. Jadi yang kedua tafsili, ada perincian uraian sifat dunia tadi disebutkan, ya. Kemudian ada juga tahdir, ini peringatan di akhirnya. Jadi di awal diajak, diingatkan, diberikan penjelasannya, dirinci, tafsili, dan kemudian di akhirnya diingatkan supaya apa? Peringatan akhir disebut tahdir, penekanannya agar kita takut kepada Allah dan takut tertipu, supaya dunia jangan sampai menjadikan kita tertipu karenanya gitu. Ya, ini model penyadaran yang bertahap yang sangat efektif ya untuk pendidikan rohani. Jadi kalau orang sufi itu bicara tentang zuhud, dia bicara tentang bagaimana suasana hati itu supaya dia menjadikan pangannya dia menjadikan alat untuk penyadaran. Gitu. Oke, ini penafsiran para ulama mulai dari saya mengambil 5 tokoh, gitu ya. Ya, ini yang Ibnu Katsir, Al-Marogi dulu, ini Al-Marogi, ya. Ada nanti ada Ibnu Katsir, ada uh, ada tafsir fi Quran, dan nanti Imam Ghazali. Bagaimana mereka memberikan tafsiran terhadap ayat ini, Bapak dan Ibu? Yang pertama ini Al-Marogi, ayat ini menegaskan tahap-tahapan, ya, kelekatan manusia pada dunia. Nah gitu. Di ayat itu tercantum ada laib. Ini aktivitas sia-sia dalam bahasa kitanya. Ini sebenarnya masa kecil kita sering memanfaatkan bagaimana permainan itu, ya. Kemudian lahun, kesenangan, dia sebutkan itu masa remaja. Zina, memperindah diri, itu masa dewasa. Tafakhur, itu ingin unggul, dia mencapai apa, eh, apa kalau kita mendapatkan kedudukan atau juga dia jabatan pekerjaan, ini tafakhur ya maksudnya. Dan takasur, dia mengumpulkan harta dari apa yang dia lakukan, maka aktivitas inilah yang dia sebut sebagai tadi tentang dunia yang disebutkan di ayat ini, al-hayatud innamal hayat annamal hayatud la'ib walahwan, dan seterusnya. Oke. Jadi dunia digambarkan seperti tanaman yang memukau, ya, namun segera berubah menjadi kuning lalu hancur. Dan zuhud dalam konteks ini, ya, adalah menempatkan dunia hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Ini Imam uh, tafsiran dari Al-Marogi. Dunia hanyalah sebagai sarana, media, bukan sebagai tujuan. Al-Marogi juga menegaskan bahwa ayat ini mengajak manusia untuk menyadari kefanaan dunia sebagai motivasi untuk beramal menuju akhirat, begitu. Nah, kalau Ibnu Katsir, dia menekankan ayat ini menggambarkan dunia sebagai kesenangan yang menipu atau mata'ul ghurur. Intinya ke situ. Bahkan beliau mengutip hadis ini riwayat Muslim, dunia sijnul mukmini wa jannatul kafir. Ini dunia itu penjaga bagi orang yang penjara bagi orang yang mukmin dan surga bagi orang kafir. Memang ini kontroversi juga, tapi pada prinsipnya kalau dikaitkan dengan ayat tadi, ya memang kita banyak mendapatkan rambu-rambu dan tidak bebas dalam hidup dunia karena Islam membawa nilai-nilai yang harus tadi uh,
maslahat untuk kehidupan dunia, tapi juga untuk kehidupan akhirat. Ada halal haram dan seterusnya. Nah, Ibnu Katsir juga menjelaskan perumpamaan tanaman tadi ini sama dengan tadi, ya, seperti petani yang kagum pada tanamannya, tetapi tanaman itu pun cepat layu dan rusak. Itulah dunia, gitu ya. Nah, dalam konteks zuhud, menurut Ibnu Katsir, bukan meninggalkan dunia, ya, kita zuhud itu, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Jadi tujuan, tapi tujuan antara, ya, yang tujuan utamanya adalah akhirat, dan dia adalah kekal. Dan inilah harus ditanamkan pada jiwa kita supaya kita tidak lekat dengan duniawiya, tetapi orientasi hidup untuk akhirat. Hampir sama, ya. Kalau Fidel Quran, Said Qutb, dia lebih pendekatan emosional spiritual, kalau kita lihat. Jadi dunia itu laib dan lahun jika diarahkan menuju nilai ilahiyah. Jadi kalau diarahkan, ya akan menjadi sarana baik. Tapi kalau tidak diarahkan menuju nilai ilahiyah, dia akan jadi lain dan lahu. Jadi dia akan jadi permainan semata. Perhiasan, ya ini perhiasannya menipu apabila perhiasan dunia maksudnya. Menipu apabila dipandang sebagai amanah dari Allah. Jadi kalau perhiasan ini, ya, itu adalah sebagai anugerah dari Allah, sebagai rezeki dari Allah, maka dia tidak menipu. Yang menipu itu kalau kita memang lengah, gitu ya. Dunia hanyalah bayang-bayang. Wah, ini sama dengan makna Fidil Quran itu kan tafsir Fidil Quran, di bawah bayang-bayang Quran, ya. Dunia ini hanyalah bayang-bayang yang cepat berlalu. Matahari dari terbit terbenam selesai, ya. Zuhud menurutnya adalah kedudukan hati. Jadi itu berada di dalam jiwa kita, di hati kita. Hidup dunia tetapi ruh dan orientasi berada pada akhirat. Jadi ini yang paling dalam mungkin pada, ya. Kita hidup dunia tapi orientasi berada pada akhirat. Nah, bagaimana membangun jiwa sepertinya? Tidak diperbudak oleh kompetisi materi dengan takasur tadi, ya. Nah, Said Qutb memandang ayat ini sebagai seruan untuk membebaskan manusia dari ilusi dunia, ya, dan kembali kepada misi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa Fidul Quran, ya, Said Qutb itu karena dia lama di dalam penjara dan menyusun kitab tafsir ini dalam penjara, makanya bahasanya sangat apa? Kalau kita sebut bombastis juga, gitu ya. Kemudian tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili ini menyatakan bahwa dia analisis fikih sosial, ya. Dunia memiliki 5 sifat yang menipu. Ini harus diperhatikan yang sebenarnya ada di ayat tadi. Dia adalah sebagai permainan, kelalaian, perhiasan, kebanggaan, dan perlombaan. Ini dia garis bawahi untuk apa? Mengejar materi itu dunia. Nah, Zuhaili pun menegaskan bahwa perumpamaan tanaman tadi itu, ya, indah di awal, melemah, menua, binasa. Ya seperti kita lahir, dewasa, meninggal. Zuhud menurutnya adalah mengambil dunia secukupnya. Ya. Jadi dia secukupnya yang memang dia rasakan perlu dan tidak berlebihan dalam mengejar harta. Memprioritaskan amal saleh yang membawa posisi di sisi Allah. Inilah makna zuhud, sehingga Zuhaili menekankan keseimbangan syariat. Ambil dunia sepenuhnya, utamakan akhirat sepenuhnya. Jadi dunia sepenuhnya, kalau akhirat sepenuhnya. Bagaimana nih bobotnya kita jadikan sebagai program hidup kita nih. Nah, ini tokoh sufi, ya, yang kita kenal Al-Ghazali. Dia tidak menafsirkan Quran ayat ini, tapi secara khusus dia adalah menggunakan ayat-ayat, ya, yang seperti surat Al-Hadid 20 ini sebagai dasar konsep zuhudnya, ya. Jadi kalau menurut Al-Ghazali, zuhud itu mencakup 3 tingkatan. Meninggalkan yang sia-sia itu zuhud yang ringan, ya. Ngobrol yang enggak keruan, ya, dan seterusnya. Itu adalah tingkat awam. Meninggalkan kelebihan dunia, dunia yang kita ambil, yang kita banggakan. Maka ketika kita meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan, ya, kelebihan itu, mungkin maknanya apakah jabatan atau harta yang banyak dan sebagainya, itu tingkatan pertengahan. Tapi tingkatan yang paling tinggi itu tidak mencintai dunia dalam hati.
meskipun dia memilikinya. Ini bahasanya agak berat nih Pak Ada. Tidak mencintai dunia. Ada dia memiliki rumah ada, gitu. Tapi hati ya mereka itu merasa tidak memiliki karena inilah hak dan milik Allah. Jadi ini adalah bahasa yang sangat metaforik ya. Kenapa? Karena memang kalau kita sederhanakan, ini artinya kita nggak punya apa-apa. Ketika ada yang memberi, ketika Allah memberikan sesuatu, mungkin ini bahasa sufi itu kayaknya sesuatu yang dibutuhkan orang dia berikan. Beberapa sahabat ketika dia ada yang minta barang yang dia pakai, dia tidak habis pikir lagi langsung dikasihkan, diberikan. Dan karena dia tidak memiliki, karena orang itu mungkin lebih butuh daripada yang saya miliki. Nah sayangnya kalau kita ada, Pak, mobilnya saya nih, pas begitu apa diminta mobilnya, kita masih berat kan, masih kan mobil masih apa motor, sepeda dan seterusnya ya. Nah inilah mungkin bahasa dari Al-Ghazali ini sangat berat ya, tetapi paling tidak untuk bahan kita bagaimana memang apa yang kita miliki itu bukan milik sah kita, oke, bukan milik Allah. Jadi menurut Al-Ghazali zuhud itu bukan berarti meninggalkan pekerjaan atau bukan hidup miskin pada prinsipnya. Kemudian tidak menggunakan dunia, tidak ya. Tetap saja dia adalah sesuatu yang harus kita nikmati ya. Pekerjaan ada, menggunakan apa ya kehidupan yang ada fasilitas dari Allah. Jadi tidak menggunakan nikmat dunia bukan itu, tapi yang disebut dengan zuhud menurut dia adalah tidak menggantungkan hati pada dunia. Begitu. Kalau tidak ada dunia sedih, tidak ada makan sedih enggak. Bukan itu. Dia mengutamakan ridha Allah, menjadikan dunia untuk jalan, bukan tujuan. Nah inilah gambaran yang jelas tentang Imam Ghazali, sehingga menurut dia ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang memahami hakikat dunia seperti tanaman yang cepat rusak, maka ia akan mencintai akhirat dan mudah bersikap zuhud. Jadi ini jalan untuk bisa meretas menuju zuhud dan menuju mencintai Allah, mencintai akhirat adalah dengan mengenal betul tentang hakikat duniawi. Oke, Bapak dan Ibu, sebenarnya di dalam makalah atau PPT yang sudah diberikan ke panitia, ke Pak Hasim, ini sudah ada. Jadi kalau saya lihat dari perbedaannya di antara 5 dan 6 dengan Imam Ghazali, ini menurut Al-Maraghi dunia ini sebagai tahapan kesenangan, sementara zuhud berarti menjadikan dunia ya, sebagai sarana gitu ya. Jadi dunia sebagai tahapan kesenangan, sementara zuhud itu berarti menjadikan dunia hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Kalau Ibnu Katsir, dunia adalah kesenangan yang menipu ya. Kemudian zuhud berarti tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Ini sudah dibahas tadi, ya intinya dari sini. Oke, saya masuk ke ini sudah. Di antara 5 orang para ahli ini ada fokusnya di antara para ahli tafsir. Kalau Al-Maraghi fokusnya di analisis psikologis sosiologis. Ya dia tafsirnya tafsir sosiologis ya, sosiologi. Itu termasuk tafsir modern ya tentang apa? Tentang perkembangan manusia dan sifat-sifat dunia. Sedangkan Ibnu Katsir tafsir Bil Ma'thur, di mana tafsir ini banyak dijelaskan dengan ayat dan hadis. Dia mengaitkan ayat dengan hadis ya, dengan ayat lagi. Nah, ini adalah berkaitan dengan kefanaan dunia itu. Kemudian kalau Said Qutb itu dimensi ruhiyah spiritual, dia sangat dalam lagi dan kesan emosional atas kefanaan dunia gitu. Sedangkan Wahbah Zuhaili pendekatan fikih sosial dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Imam Ghazali dia pendalaman tazkiyatun nafs
dan tingkatan zuhud berdasarkan kesucian hati. Ini ada kitab khusus nanti di dalam Imam Ghazali itu Ihya Ulumuddin menuju bagaimana hati, suasana hati yang disebut dengan tazkiyatun nafs, ya, pensucian jiwa. Oke, ini nggak usah waktunya. Nanti ada diskusi berapa menit pada Diskusi 15 menit, Prof. Izin. Jadi 4 menit lagi waktunya. aduh, disebut profesin tuh. Jantan-jantan, insya Allah. Oke, langsung gini aja. Implikasi zuhud dalam bidang hukum positif ya untuk kita, Bapak dan Ibu, selaku profesional di bidang hukum, paling tidak saya mengingatkan diri saya sendiri dan karena disuruh untuk membahas tentang ini, maka perspektif ini saya akan coba untuk angkat. Jadi kalau implikasi zuhud dalam bidang hukum, di antaranya yang saya temukan ini pembentukan karakter anti korupsi. Jadi dengan zuhud sebagai sikap, ya, ini tidak terpaut pada harta dan jabatan, ya. Ini relevan dalam hal-hal ini mungkin, ya. Semoga menjadi pengingat bagi kita siapapun sebagai pengajar bidang hukum, praktisi hukum sama ya. Dan ini juga menjadi pencegah terjadinya korupsi. Kenapa? Karena kehidupan di dunia sangat sebentar ya, dan tidak punya makna apa-apa ya. Juga menjadi pencegahan penyalahgunaan wewenang ya. Mudah-mudahan setelah paham ini hatinya juga tidak terpaut ke dalam glamornya dunia dan bagaimana tingginya gitu ya untuk mendapatkan suatu kalau kita sebut kesempatan mendapatkan jabatan sehingga kita juga tidak menyalahgunakan wewenang. Membangun integritas ya, etika aparatur negara kalau para aparat negara ya. Konsep ini menjadi landasan religius untuk mendukung ya ini istilah yang dipakai oleh hukum mungkin kalau salah mohon diingatkan. Clean government and good governance. Nah, ini saya kira mudah-mudahan menambah gitu ya wawasan untuk bisa ngenyed lah gitu. Kalau Prof Nandang di bidang pidana ya pasti ini sudah kenang sehari-hari lah gitu ya. Ini juga yang kedua, mudah-mudahan dalam etika profesi hukum, ini profesi hukum di sini rentan ya terhadap godaan duniawi, ada suap, gratifikasi, konflik kepentingan. Nah ini sangat jelas sekali kenapa di dalam simbol hukum itu gambar timbangan yang seimbang saya kira. Itulah gambaran tentang bagaimana berbuat adil itu harus ditegakkan oleh seorang yang berprofesi hukum. Maka zuhud menurut saya ini bisa mendorong. Nah, ini kalau para advokat dia berintegritas di bidangnya ya. Hakim yang adil dan tidak mudah tergoda duniawi ya. Atau ada suap. Nah, sekarang kalau ada mafia suap itu dari mana? Kemudian kalau dia bersikap zuhud, saya kira tidak akan dapat. Tidak akan kena ya suap seperti ini. Polisi juga dan jaksa ya yang tidak tergiur materi ya, tidak sekedar untuk menjalankan tugas tapi di balik itu adalah amanah luar biasa. Notaris juga yang tidak membuat akta manipulatif kadang-kadang ini kan susah juga di dunia mereka. Tapi dengan zuhud insya Allah ini ada pangenyed ya. Jadi dengan demikian zuhud berfungsi sebagai moral etik foundation. Jadi dasar-dasar untuk moral dan etik bagi para profesi hukum. Ini saya hanya mengingatkan sendiri juga mudah-mudahan dengan hukum yang adil ditegakkan, kemudian berangkat dari Fakultas Hukum Unisba jadi teladan untuk para hakim yang lainnya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari dakwah kita ya. Yang ketiga, memperkuat jiwa keadilan sosial ini mungkin yang panjangnya ya. Jadi zuhud mengurangi sifat tamak. Mungkin kalau di dalam kebijakan negara ini juga pasti ya orang-orang di legislatif, apakah DPRD, DPR, RI, kalau Prof Nandang berkaitan dengan bagaimana tentang legislasi ya ini harus pro rakyat gitu ya. Penetapan pajak juga jangan sampai memberatkan rakyat, perlindungan sosial
juga itu harus menjadikan bagian dari kesejahteraan rakyat. Kebijakan redistribusi harta juga tidak menumpuk di dalam satu kelompok tertentu ya. Maka hukum positif yang memihak kaum lemah ya, the weak marginalized, ini sejatinya selaras dengan ruh zuhud, yaitu tidak memusatkan kekuasaan dan kekayaan pada segelintir orang. Ya, kalau di Al-Hasr itu likai ladulatan bainal agniya minkum, agar harta itu tidak hanya bergulir di kelompok orang yang kaya saja. Jadi ini adalah jiwa keadilan sosial yang harus dibangun ya dari zuhud ini, karena tidak akan menjadi sikap tamak. Kalau dia merasa bahwa ini ada hak rakyat, maka itulah dari mulai kebijakan sampai ke redistribusi harta juga ini akan terjadi keadilan sosial. Gitu. Kemudian yang berikutnya ini adalah kaitan dengan zuhud menanamkan kesadaran bahwa hukum bukan alat untuk mencari laba. Hukum bukan alat kekuasaan untuk menindas, apalagi kalau dia punya kepentingan kekuasaan. Ya. Hukum juga adalah amanah moral dan spiritual. Jadi dengan demikian nilai zuhud mendorong perkembangan ilmu hukum yang lebih manusiawi, human centered law ya, dan juga bermoral, ethically grounded legal system. Jadi ini harapan kita semua bahwa ya zuhud sebagai spirit yang paling dalam di dalam jiwa kita mampu menjadikan kita seorang yang profesional bidang hukum, memiliki moral spiritual yang tinggi tentang ini. Penutup ya. Jadi Quran surat Al-Hadid ayat 20 ini memberikan fondasi teologis yang kuat tentang relativitas dunia dan juga keutamaan akhirat, sehingga konsep zuhud menjadi salah satu nilai inti akhlak Islam. Kemudian yang kedua, tafsir para ulama menegaskan bahwa zuhud adalah keseimbangan antara memanfaatkan dunia dan mengutamakan akhirat, serta menjadikan ini hati kita ini selalu terikat pada Allah, bukan pada dunia. Bapak dan Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi ini ada kurang lebih 13 menit lagi untuk diskusi. Mangga kita akan ya sharing session. Barangkali yang Bapak dan Ibu sudah jalani, dilakukan, ya insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya Mangga Rabbal. Bapak Ibu. Siap, atur nuhun Pak Dr. Ayub atas inspirasinya dan juga kajiannya terkait surat Al-Hadid ayat 20 yang terkait dengan zuhud ini. Tapi sebelum diskusi, langkah lebih baik Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang ada di chat. Ya. Mangga selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Prof, mangga pilih ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Prof Nandang, Prof Ratna. Iya, mangga sekedap sekedik punten ya, punten. Oh, Bade Prof Ratna, mangga, Prof Ratna. Mangga, Prof Nandang heula we mangga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menarik Pak Ustadz terkait dengan zuhud ini ya. Memang kita kadang-kadang suka ya gimana ya dalam kehidupan, apalagi kondisi saat ini yang bagaimana ya mensikapi kondisi yang ya memang kekinian lah gitu kan, tidak ada yang sulit ya untuk tidak lepas dari lingkungan ya Pak ya. Nah gitu ya, apalagi kalau ini Pak, saya suka mohon arah petunjuk nih. Kalau dikaitkan dengan ini, katakan ada istilah, bukan istilah apa, ada ini bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Saya suka memaknai berarti kita harus mampu gitu ya, harus mampu, harus kaya. Ya artinya ya harus mampu memiliki sesuatu sehingga bukan minta sama orang lain tapi membantu sama orang lain. Makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya banyak rezeki. Nah, gitu yang pertama itu. Yang kedua juga pernah juga ya kita tahu ada nas ya, bahwa jangan meninggalkan generasi yang lemah gitu kan. Nah itu kadang-kadang suka berpikir ke sana itu, duh hariwang kaharep anak-anak turunan nah, gitu kan ya. Kita ingin supaya ya ingin lebih baik daripada kita gitu kan, kadang-kadang suka begitu. Salah satunya dengan cara kumahaya supaya ya tadi kalau nanti pada suatu hari esok lusa kita meninggalkan mereka juga tidak
kesulitan hidup lah gitu, apalagi ya tadi yang sekarang ini. Nah, gimana nih cara untuk tadi menyeimbangkan di satu pihak, di satu sisi kita juga harus istiqomah dengan juhud, di pihak lain juga tadi ada dua dua rujukan tadi, misal tadi ya tepuk tangan di atas, kemudian yang kedua jangan meninggalkan yang lemah itu. Kira-kira Pak Ustadz gimana ya? Punten ya, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Prof. Langsung dijawab aja. Satu-satu. Pak ada ya? Ya, Ya, bina pada pendapat. poin. Nah, Betul, Prof. Nandang. Jadi memang dalam kehidupan itu biasanya ada dua sisi tarik ulur antara orientasi dunia untuk kebutuhan yang memang kita rasakan langsung dan kebutuhan akhirat yang merupakan cita-cita yang sangat ideal. Jadi ketika dua pilihan ini saling ya tarik ulur, tadi sebenarnya sudah digarisbawahi, bukan berarti kata Imam Ghazali meninggalkan dunia, bukan berarti kita tidak ya memanfaatkan kenikmatan dunia, tetapi orientasi hidupnya, tujuan hidupnya dari apa yang kita lakukan juga itu adalah akan akhirat. Nah, tadi umpamanya kita ini ada yang butuh kepada kita, ya sesuatu entah uang atau makan atau apa, tapi itu sangat diperlukan oleh kita juga. Nah, ketika konflik itu terjadi, mana orientasi yang harus kita pilih? Jadi saya teringat turunnya surat Ad-Dahr atau Al-Insan di ayat ke-5 atau ke-6 ya. Itu tentang Sayyidina Ali ketika itu Prof. Sayyidina Ali itu pada saum anaknya ya. Sayyidina Ali itu Hasan, Husain, kemudian istrinya sendiri Fatimah saum. Sebelumnya dia ya kalau kita sebut itu hartanya kan sangat terbatas. Dia pinjam satu gantang gandum dan dibuatkanlah makanan. Dan bagaimana itu makanan sudah disiapkan untuk makan apa? Untuk makan buka. Maka sebelum waktu maghrib datang, itu ada beberapa orang datang pada Sayyidina Ali. Wahai Amirul Mukminin, adakah sesuatu yang bisa aku makan? Saya sudah tidak makan selama 3 hari. Bayangkan gambaran tadi itu sudah dicita-citakan akan makan, akan buka dengan makan yang sudah disediakan. Tapi semua yang tadi itu diberikan kepada mereka dan dilahap habis. Dia hanya berbuka dengan satu gelas air bening saja. Dan setelah itu selesai hari ke-1, hari kedua datang tadi itu anak yatim, yang kedua anak yang miskin, orang-orang miskin, dan yang hari ketiga itu sama kejadiannya menjelang buka, itu ada orang yang baru keluar dari penjara dalam kondisi kurang makan. Semuanya diberikan dan akhirnya terjadi sakit. Rasulullah datang, kenapa pada sakit? Diceritakan tadi. Maka turunlah ya surat Ad-Dahr ayat ke-5 atau ke-6. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dia memberi itu tidak mengharapkan adanya balasan gitu langsung dari mereka. Pokoknya mereka membutuhkan kita sampaikan. Kalau kita memberi kadang-kadang mau dibalas yang lain. Nah, artinya ketika dia pilihan ya ya khairu min yadis supla, tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, ini posisinya seperti ini. Kenapa? Karena kita orientasinya dia lebih utama daripada saya yang baru hari ini sudah makan, dia sudah 3 hari. Nah, mungkin yang seperti ini ya yang kita sebut sebagai ya orientasi kehidupan ke akhirat itu, artinya dimanage mana untuk kehidupan keluarga kita, jangan sampai juga kita menjadi terlantar dan juga kita bisa membagi, mendistribusi sesuai dengan kepentingan kita. Makanya tadi itu bahwa tidak salah memang kita punya cita-cita, jangan sampai min khalfihim dzurriyyatan di belakang kita meninggalkan keluarga yang lemah ekonominya, lemah agamanya, lemah idahnya apalagi, maka kita harus betul-betul berusaha. Itu bukan untuk kehidupan dunia, saya kira kehidupan dunia, tapi untuk meningkatkan kualitas akhirat gitu. Jadi kalau kita niatkan apapun untuk ya sebuah kebutuhan akhirat, pengabdian, insya Allah itu tidak akan salah jalan,
tidak akan salah orientasi. Jadi kalau kita bertanggung jawab sebagai ayah, sebagai suami, sebagai yang dituakan di keluarga besar, bagaimana di keluarga kita harus menjadi keluarga yang tidak menjadikan beban bagi orang lain. Itu saya kira tidak mengapa, karena bertambahnya duniawi tapi bertambah juga untuk kemanfaatan akhirat. Gitu. Jadi kalau Abdurrahman bin Auf itu sebagai orang yang kaya, begitu dia mendapatkan hartanya, dia berikan untuk modal perang 150 ekor untuk perang Badar kalau nggak salah. Itu kan yang dia makan hanya sedikit, tapi untuk kepentingan-kepentingan agama itu luar biasa. Mungkin sekarang juga ada yang memerlukan untuk apa, membangun sekolah, membangun madrasah, membangun masjid, ada bagian untuk itu. Dan kita juga menyimpan untuk saving beberapa kepentingan kita supaya jangan sampai menjadi beban orang. Jadi itu yang menjadi ya takaffufu dan nas itu tidak boleh menjadikan eh, ya beban orang banyak gitu. Karena kita dianggap lalai, tidak apa tidak menjalankan fungsi khalifah gitu. Begitu, Prof. Jadi sebenarnya Nuhun, atur nuhun. sikap Nuhun. yang baik ya, kita punya rasa untuk menjaga keluarga agar kita juga menjadi orang yang di sisi Allah ya, dan di sisi manusia orang yang bermakna, dan itulah gambaran di akhirat itu akan dilihat di gambaran di dunia juga gitu. Atur nuhun, atur nuhun. Mangga tadi teh Ya, Prof. sahadei. Ya. Cekap, Prof. Ya. Saya boleh. Mangga, Prof. Ratna, mangga. Mangga, Prof. Ratna, mangga. Pak Ustadz Aep, atur nuhun, insight-nya luar biasa. Ini mengingatkan buat saya pribadi, tadi juga sudah menjelaskan ya Pak Ustadz Aep dari merespon pertanyaan Prof Nandang. Tapi penjelasan Prof Aep juga, Pak Aep juga eh, itu mengingatkan saya ke syair himne kita gitu ya. Hmm, Gelaran ini bukan misbah, tujuan tapi gelaran bukan kurbanmu tujuannya. gitu ya. Iya. Itu tuh selalu setiap mendengarkan eh, syair dari himne itu tuh selalu membuat ya mengingatkan saya gitu ya, terutama saat ini sedang diberikan amanah ya untuk ngasuh gitu di Hmm, rektorat. Nah, ini tidak mudah juga buat saya gitu ya, karena dengan fakta rutin harian gitu yang penuh dinamika gitu ya, itu juga tahu. nggak mudah gitu. Kadang ada kalanya kita juga kepengen dicatat gitu bahwa apa yang saya lakukan ini itu karena ide saya atau apa gitu. Itu eh, selalu muncul juga gitu ya. Jadi saya khawatir juga yang seperti itu kok. Saya seperti terkait ya nempel dengan sesuatu yang duniawi banget gitu ya, bahwa ternyata saya masih membutuhkan gelaran itu gitu ya. Jadi Hmm, mendengarkan himne itu buat saya sih memang untuk mengingatkan sekali gitu ya, tidak eh, hanya ayat Al-Quran tetapi dari himne saja itu juga terus mengingatkan saya gitu ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah ada eh, langkah-langkah atau apa ya yang sifatnya ruhania atau amali gitu ya, karena kalau saya tuh hmm, termasuk orang yang tolong kasih saya amalan, saya amalkan itu dan mudah-mudahan itu menjadi obat tuh untuk diri saya gitu. Kalau saya lihat orangnya seperti itu gitu ya. Nah, hmm, apakah ada langkah-langkah seperti itu Pak Ustadz gitu ya, sehingga zuhud ini bisa menjadi kompas moral kita gitu ya dalam ya, berperilaku, terus dalam melaksanakan tugas sehari-hari gitu ya. Sama ya, ya, seperti sekarang gitu, kita semua sedang sibuk nyusun proposal penelitian gitu kan. ya, ya. Semua juga kan memang em, ada ada yang kita targetkan kan di sana, ada yang kita inginkan. Kenapa ya? Kita kan pengen ini menjadi kinerja kita gitu ya untuk kinerja untuk ngisi BKD dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa menjaga semua itu
dalam koridor tadi, seperti Pak Iya, Ustadz bilang, akhirat gitu. Tapi itu koridor di dunia, tapi untuk di akhirat. Nah, eta kumaha gitu. Kak Abdi teh kadang-kadang suka ingin diingetin gitu loh. Supados iya, iya, bukan hanya menguatkan ya, tapi mungkin saya masih harus membangun itu gitu. iya, Pak betul, Ustadz. Bu. Belum menguatkan, mungkin saya memang harus menata dulu gitu. Hatur Betul. nuhun, Pak Ustadz. Ah, Iya, aduh, saya- jawabannya juga susah, Bu. Saya juga masih belajar, gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa poin ya, kita sharing saja dari pengalaman. Kalau kita kembalikan kepada nilai penghambaan kita kepada Allah, Ibu ya. Kita di dalam sehari semalam 17 rakaat, kita berikrar kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau lah aku beribadah, dan hanya kepada Engkau lah aku memohon pertolongan. Jadi ini yang disebut dengan uh, isti'anah ya. Kita memohon agar apa yang kita lakukan ya itu adalah pertolongan Allah. Sehingga dalam isyarat ayat ini, sebelum kita memohon pertolongan, memohon sesuatu apapun, duniawi apapun, maka ibadah terlebih dahulu. Jadi kalau tadi disebutkan harus apa dulu ya langkah-langkahnya, saya mah ikut ke sini aja lah. Tiap hari kita berikrar, setiap rokaat itu kita berjanji hanya kepada Engkau lah ya Allah aku beribadah dan hanya kepada Engkau lah aku mohon pertolongan. Jadi yang pertama menurut saya dahulukan dulu ibadah. Apa ibadah ya? Pertama ibadah doa dulu kita kuatkan sebagai fondasi. Yang kedua ibadah-ibadah sunnah menurut saya. Itu ibadah-ibadah sunnah mengokohkan dengan posisi kita di hadapan Allah ketika kita banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Itu janji Allah akan menolong. Nah, bentuk apa yang akan dijadikan untuk eh, fasilitas kita ditolong oleh Allah? Mungkin ini tidak semua kesempatan juga umpamanya kita kan sebagai eh, karyawan Unisba, wasilahnya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan hasil untuk apa pendapatan kita ya, kasab kita dari Unisba. Sedangkan Unisba adalah lembaga pendidikan yang mengusung nilai yang luar biasa menurut saya. Saya kembalikan kalau umpamanya ibu juga di rektorat, saya juga di dekanat, itu berat memang kalau dikembalikan kepada misi Unisba tafakuh fiddin ya, menghasilkan orang-orang yang fakih bidang agama. Ya mungkin seperti inilah kerjaan kita, ngajar, mengingatkan, insight. Nah, jadi menurut saya Bu, ini sederhana saja tadi ibadah mahal dulu kan, sunnah-sunnah dulu kan. Nanti Allah akan memberikan kepada kita bagian dari pengabdian ini tadi jalan untuk apa? Tadi mendapatkan kalau tadi ada istilah dalam himne kita ya dilarang itu bukan tujuan. Saya kira memang harus seperti itu. Dunia itu bukan tujuan, tapi akhirat itu adalah tujuan kita. Itu. Jadi di sini ada semacam eh, bagaimana kita mengorientasikan kehidupan kita. Kita bisa berinfak, kita juga bisa menolong orang, tapi karena kita juga punya penghasilan. Penghasilan dari mana? Dari hasil kasab kita. Kasab kita dari mana? Dari rizq halal halal. Insya Allah perjuangan kelembagaan kita sudah ada identitasnya Islam, Universitas Islam Bandung. Saya yakin orientasi dari sisi eh, namanya saja kita sudah berada dalam area yang memperjuangkan di alai kalimatillah. Bagaimana kita Islam harus tegak di Unisba untuk kita kajian ini juga kajian untuk saling sharing kita nanti juga akan berdampak kepada yang lain sebagai alumni-alumni kita yang menjadikan kita sebagai contoh. Jadi kalau saya sederhana aja itu mungkin Bu ya menjadi uswah yang Hmm. terbaik di hadapan siapapun mahasiswa, karyawan dan tentu penilaian kita bukan sekedar tadi akar apa BKD ya. Itu adalah syariat yang secara hukum itu akan menjadikan koridor kita menjadi orang yang disiplin,
yang punya karakter yang baik karena akan selalu dihisab, akan selalu dimuhasabah. Jadi kalau kita prestasinya terus meningkat, artinya bahwa Rob ini juga Rob Ratna sudah mendapatkan gelar. Bukan berarti itu tujuan, itu kan sebagai bagian dari dampak kinerja kita yang meningkat. Jadi mudah-mudahan ya kita juga tidak salah orientasi, tetapi justru sampainya kepada tahapan-tahapan tentu itu sebagai sebuah kalau kita sebut konsekuensi logis dari prestasi kita, dan di dalamnya itu ada pertolongan Allah, ada inayah Allah. Ya. Insya Allah rajin lah saya lihat Prof. Ratna itu. Ada saumnya, ada ya ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga infak ataupun bentuk dalam infak maliyah, ilmu dan lainnya, termasuk juga tenaga yang full saya dengar dengan berbagai kesibukannya, tapi tetap kita bersifat zuhud, orientasinya untuk tadi awalnya untuk unisba, tapi unisba untuk umat, umat untuk agama, maka itu saya kira bagian dari perjalanan kita berorientasi kepada kehidupan akhirat yang kita ingin mendapatkan surga dan ridha Allah sesuai dengan akhir ayat itu. Insya Allah. Itu Hatur nuhun, mungkin Pak Ustadz. Hatur nuhun. Nah, kami udah, ketiasa ngawalan nulungkung saya. Mungkin nanti bisa ditambah ada Prof. Toto. Nah, Prof. Toto mau Gampang Prof, menambahkan ini, kemarin Pak. sewantena saya, kayaan. ya belum benar Pak suaranya nih. Jadi saya itu suka ketawa kalau soal harta itu Pak. Jadi kalau kita ini, kalau bicara babi haram, arak haram, ya, maling haram, tapi kalau korupsi kadang-kadang samar, ya, sama aja gitu. Jadi kadang-kadang sikap kita tidak konsisten, sehingga hidayah itu susah masuk. Itu kan salah satu yang menghalangi hidayah. Ya, Iya. malah yang paling sogokan ya mah kanya hungkul celaka eta teh sesuatu yang menyamarkan diri supaya kita bisa makan uang itu. Padahal itu kan termasuk yang ya kalaupun tidak itu abu-abu lah gitu kan. Nah ini sikap kita ini harus dipelihara itu. Ya jangan sampai kalau babi haram konsisten. Ya, arak haram konsisten. Rokok mantu, rokok mah teu haram, rokok mah. Ya, rokok mah. Korupsi juga sama, walaupun sedikit juga sama gitu. Tapi itu sama saja, apa mungkin sikap saya saja. No, no, no. Nuhun Rob, saya juga mungkin baru bisa bicara, tapi mudah-mudahan ya ini menjadi sebagai pemicu dan pemacu untuk kita semua, karena apapun yang kita perjuangkan ya dalam kehidupan ini ya kita Betul. adalah dalam koridor ibadah ya. Karena Ibadah. kita sering menyampaikan kebenaran biasanya gitu, maka kita pun diingatkan mencari kabatur ingetan serangan gitu. Nah, gitu. Ya, itu pangenyet bahasanya Ya, itu Pak ya. Ya insya Allah lah di antara kita ini ahli surga semua, mudah-mudahan karena mohon Pak Ed, kesadaran akan kesalahannya dia ditaubati, karena taubat itu adalah penghilang dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lampau itu Allah maafkan, Allah ampuni, dan tentu ke depan kita sisa usia yang bisa dihitung berapa tahun lagi ya. Mudah-mudahan itu menjadi lebih meningkat lagi amal-amal ibadah kita. Amin, amin, amin. Enggak, Pak Dekan, tos langkung 8 menit. Serius, Prof. Nuhun. Mangga Pak Dr. Aib atur nuhun, alhamdulillah jazakumullah khairan katsira kami ucapkan terima kasih atas materinya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Semoga ilmunya makin berkah dan semoga Pak Aib beserta keluarga diberikan kesehatan keafiatan. Amin. Amin, amin, amin. Dan sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa dari Prodi mengingatkan untuk BAP agar diisi sampai pertemuan 10, sekarang sudah minggu 11. Dan kemudian dipersiapkan pula karena nanti minggu 13 dan 14 itu ada Natal dan Tahun Baru, walaupun Prodi nanti belum menetapkan apakah di online kan atau tidak, ya nanti masih menunggu keputusan dan rapat. Jadi tapi dipersiapkan saja materinya mungkin agak dikebut sedikit agar mahasiswa bisa mendapatkan materi untuk yang diuaskan. Kemudian mari selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi doa Pak Dr. Aib
agar seluruhnya kita diberikan kesehatan, keafiatan, sisa usia kita seluruhnya agar mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan bukan untuk di dunia saja tapi untuk sampai ke akhirat. Dan kita pun berdoa bagi yang sakit semoga disembuhkan, yang sedang dalam musibah utamanya saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera, di Kalimantan, ataupun di tempat lain di Bandung pun, di Kabupaten Bandung. Kita doakan agar banjirnya segera surut dan semoga mendapatkan ganti daripada yang telah hilang. Dan kita pun berdoa semoga untuk sivitas akademika mahasiswa Fakultas Hukum Unisba seluruhnya diberikan kelancaran dalam setiap niat baiknya. Mari kita tutup kajian tafsir pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum. Mohon maaf, Ustaz, Ibu. Aep, Ya. nomor Turun. Mohon